Mas Ai, kalau misalkan nih punya anak, ya khususnya misalnya saya baru mau punya anak gitu kan, sebenarnya tepat atau tidak untuk langsung memberikan anak itu sebuah asuransi, tapi asuransinya kesehatan, bukan asuransi yang lain gitu, gimana? Ya, jadi ada salah satu prinsip di asuransi yang bilang begini, the sooner the better gitu. Jadi kalau kita mau mengcover resiko itu lebih cepat lebih baik gitu. Jadi setiap tahap kehidupan manusia itu pasti akan ada resiko gitu. Jadi dari mulai anak itu lahir dia pasti akan terpapar resiko. Nah untuk itu dia butuh proteksi. Proteksi ini adalah ranahnya asuransi gitu ya. Nah ranahnya asuransi makanya ketika bayi itu lahir emang idealnya sih sudah punya asuransi, terutama asuransi kesehatan. Itu yang wajib harus dimiliki pertama. Kenapa? Karena masalah kesehatan itu sudah bisa datang ketika bayi itu lahir gitu ya. Makanya sudah harus diproteksi. Kenapa harus diproteksi? Karena biaya kesehatan itu sangat mahal gitu ya. Iya kalau misalkan kita punya dana yang cukup gitu ya untuk mengcover biaya kesehatan tersebut. Kalau enggak kan ini jadi masalah juga, apalagi bayi itu rentan sekali gitu kan. Makanya asuransi kesehatan itu penting dari sedini mungkin. Gitu. Asuransi kesehatan sedini mungkin itu paling penting. Baik, sesuai dengan prinsip the sooner the better ya. Tapi berbicara mengenai pilihan asuransi ya, setiap kita pasti rasanya kan kayaknya sesuai dengan kemampuan ya. Ada yang mungkin hanya baru bisa mungkin asuransi kesehatan atau mungkin asuransi pendidikan atau hanya bisa untuk baru diri kita aja nih, anak-anak mungkin nggak diikut sertakan gitu ya. Kalau dari kacamata Mas Ai sendiri, sebetulnya kalau di antara pilihan-pilihan asuransi ya dalam artinya sebuah keluarga ya, artinya entah ibu, ayah atau anak, ini sebetulnya asuransi mana yang mungkin sebaiknya itu didahulukan gitu? Asuransi jiwa kah, asuransi kesehatan kah, atau asuransi pendidikan, atau mungkin Mas Ai punya pandangan lain? Iya, buat para orang tua kalau misalkan mau punya anak atau baru punya anak, yang harus diutamakan adalah asuransi kesehatan. Yang pertama itu yang wajib pertama. Jadi kalau misalkan dananya masih terbatas, ya usahakan dulu punya asuransi kesehatan. Terserah mau ambil asuransi kesehatan yang swasta atau BPJS misalkan, boleh-boleh aja. Karena benefitnya sama gitu ya, tergantung nanti kemampuan dari pendanaannya gitu ya. Nanti kan bisa disesuaikan gitu ya. Setelah nanti punya asuransi kesehatan, selanjutnya bisa juga masuk ke asuransi jiwa gitu ya. Jadi asuransi jiwa ini sebenarnya memang utamanya buat pencari nafkah utama ya, misalkan suami kalau di keluarga. Tapi kalau misalkan dananya ada, kenapa enggak istri juga, anak juga gitu ya. Jadi memang setelah asuransi kesehatan baru asuransi jiwa gitu. Jadi dua produk asuransi inilah yang harus wajib diutamakan buat para orang tua kepada anak-anaknya. Gitu. Ya, itu kan produknya nih. Nah, katakanlah di keluarga itu ada ayah, ibu, sama anak. Nah, asuransi yang wajib dimiliki oleh ayah, asuransi yang wajib dimiliki oleh ibu, dan asuransi yang diwajibkan dimiliki oleh anak, itu apa duluan? Karena saya pernah baca nih, kalau ayah tuh better harus punya asuransi jiwa. Ibu asuransi kesehatan, baru anaknya asuransi kesehatan. Atau gimana? Ayah tuh yang penting sehat dulu, asuransi jiwa di ibu aja. Atau gimana Mas Ai? Iya, sebenarnya sih yang paling rentan mengganggu keseimbangan dalam keluarga itu harus diutamakan. Biasanya memang mencari nafkah utama yang diutamakan. Biasanya kan umumnya kan suami ya, atau ayah gitu ya. Walaupun ada juga yang mencari nafkah istri gitu kan. Tapi ya pencari nafkah utama ini yang harus diutamakan. Apa asuransi yang pertama harus diambil? Kesehatan. Karena ini untuk menunjang dia dalam mencari uang gitu ya, supaya dia tetap sehat, tercover kalau misalkan ada resiko-resiko kesehatan gitu ya. Nah sesegera mungkin dia harus juga di cover sama asuransi jiwa gitu. Kenapa? Untuk melindungi nilai ekonomis dari keluarganya itu ya. Kalau misalkan dia berpulang gitu ya atau meninggal, keluarganya kan kasihan kalau misalkan keluarganya nggak ada yang bekerja gitu ya, istrinya atau anaknya, apalagi kalau anaknya masih kecil ya, ini kan pasti ekonomi keluarganya akan terganggu. Tapi dengan adanya asuransi jiwa paling nggak dia ada modal untuk memulai kembali hidup ya, baik itu mau usaha atau bisnis atau mungkin menyambung hidup sampai misalkan istrinya dapat pekerjaan gitu ya. Jadi memang ini yang harus diutamakan. Tapi kalau misalkan urutannya misalkan ya udah ayah dulu punya asuransi kesehatan, setelah itu istri, anak, baru nanti mungkin kembali asuransi lagi jiwa, untuk asuransi jiwa ayah, ibu, baru anak gitu. Jadi urutannya seperti itu. Jadi supaya perlindungannya bisa maksimal dan mengcover seluruh keluarga gitu. Oke, membahas mengenai pilihan-pilihan asuransi ya. Tadi kan sudah sampaikan bahwa sebaiknya adalah tulang punggung ya, atau mungkin yang
lebih memiliki resiko ya. Betul. Walaupun sebenarnya kalau bicara usia sih kita nggak ada yang tahu ya. Yes, betul. Nah, berbicara mengenai usia tidak ada yang tahu. Sebetulnya ada pandangan juga ya, saya ada baca beberapa artikel bahwa anak-anak ini tidak perlu memiliki asuransi jiwa. Nah, lalu ada juga yang pandangannya bahwa anak-anak boleh nih memiliki asuransi, tapi dengan premi sekian-sekian. Nah, kalau dari kacamata Mas Ai, dari dua pertanyaan yang mungkin ini juga jadi pertanyaan-pertanyaan pemirsa gitu ya. Kenapa sih anak-anak tuh nggak perlu asuransi jiwa, dan sebetulnya jika iya, berapa premi yang minimal gitu ya, mungkin bisa dikeluarkan di setiap bulannya? Kalau menurut saya pro dan kontra itu akan selalu ada ya. Akan ada orang yang pro anak-anak tuh perlu asuransi, dan akan ada yang kontra gitu ya. Anak-anak tuh nggak perlu asuransi atau belum perlu asuransi. Kalau saya pribadi sebagai financial expert menilai anak itu perlu gitu. Jadi seperti saya bilang di awal tadi ya, setiap siklus kehidupan itu akan ada resiko ya. Dari mulai dia lahir, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, itu semua ada resiko. Resiko kesehatan, resiko jiwa, dan itu harus diproteksi. Kenapa itu? Kembali lagi, karena ada nilai yang memang harus dibayar dengan nilai yang besar kalau misalkan resiko itu terjadi gitu. Jadi saya termasuk orang yang berpandangan anak itu tetap perlu asuransi, minimal asuransi kesehatan gitu ya. Kalau ditanya berapa nilai preminya, kalau menurut saya sih minimal banget ya 10% dari penghasilan keluarga itu udah bisa mengcover misalkan premi asuransi satu keluarga gitu ya, ayah, istri, dan anak gitu ya, minimal gitu ya. Syukur-syukur sih bisa mengcover asuransi jiwa juga gitu ya. Tapi kan kembali lagi, nominal penghasilan di setiap keluarga kan berbeda ya. 10%-nya Sinta dengan 10%-nya Safinas mungkin berbeda gitu ya, berapa penghasilan per bulannya gitu. Jadi ini yang harus dipertimbangkan. Kalau misalkan penghasilannya kecil, ya mungkin bisa di up sedikit, maksimal jadi 20%. Tapi kalau yang penghasilannya udah besar ya 10% cukup gitu ya. Kalau ya udah 1 M sebulan gitu ya, 100 juta udah cukup banget untuk premi asuransi misalkan. Gitu. Ya, syukur-syukur asuransinya juga di-handle sama perusahaan ya kan, jadi nggak ada extra expenses lagi. Nah, kalau kita sebagai karyawan kan kita juga biasanya udah di cover kan, suami, istri, anak gitu ya. Itu juga lebih bagus lagi.